sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan LK 3.1 saya untuk best practice PPL 4. PPL keempat telah saya laksanakan pada siswa kelas 3 di SDK Santo Fransiskus Asisi Sangatta pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Masye Katrin Watulingas MPD dan Guru Pamong Ibu Hajar Waida SPD. Peran pendidikan dalam era globalisasi saat ini sangat penting, di mana pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pada saat ini, banyak sekali metode maupun model-model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator harus dapat memotivasi siswa agar selalu rajin belajar. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Kegiatan pembelajaran yang sering terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, kreatif, dan inovatif, serta menyenangkan bagi siswa. Kegiatan pembelajaran yang sering terjadi adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga siswa hanya duduk, mendengarkan, dan mengerjakan tugas. Karena guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, siswa tidak aktif mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan tidak dapat berkreasi sesuai kemampuan yang anak-anak miliki. Agar kegiatan pembelajaran aktif dan maksimal, sebaiknya dilakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, sehingga guru dapat memotivasi siswa mengaitkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran salah satunya adalah penggunaan metode serta model pembelajaran yang bervariasi serta penggunaan media pembelajaran yang menarik yang dapat diikuti oleh peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa yaitu menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana siswa ditantang untuk belajar dan bekerja sama dalam kelompok maupun mandiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekitarnya. PBL meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa serta mengembangkan cara berpikir mereka dan keterampilan tingkat tinggi. Model PBL memiliki 5 sintak. Yang pertama, orientasi peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing peserta didik. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru di dalam mengelola kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan guru dalam memberi kalimat motivasi atau kalimat motivator kepada siswa. Yang keempat, kemampuan guru dalam bidang teknologi seperti menggunakan LCD, kemudian menggunakan PowerPoint, dan kemampuan guru dalam mengolah waktu. Bagaimana guru mengolah waktu agar kegiatan pembelajaran bisa selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian, kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat dalam kegiatan ini yang pertama adalah Kepala Sekolah SDK Santo Fransiskus Asisi Sangatta, yang kedua teman sejawat, dan yang ketiga para siswa. Hal-hal yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang menarik
Kemudian yang kedua, menentukan waktu pengelolaan kelas yang maksimal. Sudah. Apa saja yang menjadi faktor dukungan selama melaksanakan model PBL ini? Yang pertama, dukungan dari manajemen sekolah. Kemudian yang kedua, kesabaran peserta didik di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keseriusan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, semangat siswa yang selalu tinggi. Kemudian sarana dan prasarana sekolah seperti penggunaan LCD, kelas yang maksimal, kemudian penggunaan speaker dalam pemutaran video maupun suara. Kemudian apa pembelajaran yang diambil? Pembelajaran yang diambil yang pertama, setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, model PBL membuat siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, model PBL membuat siswa untuk bisa bekerja sama di dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian yang keempat, model PBL dapat membantu untuk mencari solusi dalam pembelajaran. Demikian pemaparan LK 3.1 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pak CBN, salam sehat untuk kita semuanya. Saya Suster Maria Hendrika Telongbano MPC, selaku Kepala Sekolah SD Santo Fransiskus Asisi Sanata. Saya menyampaikan harapan saya kepada guru-guru saya yang ikut PPG. Dengan mengikuti PPG ini, harapan saya kepada Bapak Ibu guru tiada perkembangan dalam segi kreativitas dalam penyampaian materi, karena di dalam SK yang disampaikan ini guru yang profesional. Artinya dengan mengikuti ini, pelatihan ini, jadi guru-guru lebih kreatif dan membawa dampak positif nanti dalam penyampaian pembelajaran kepada anak-anak semua. Jadi harapan suster, Bapak Ibu yang mengikuti PPG ini supaya lebih mempersiapkan diri untuk hal-hal yang baru. Jadi pasti dengan adanya program ini, ya, kami meyakini bahwa guru-guru sudah lebih mantap dibandingkan dengan guru-guru lain yang belum mengikuti PPG. Jadi kiranya dengan kesempatan yang baik ini dalam mengikuti PPG, banyak hal-hal baru yang disampaikan dan banyak hal-hal yang baru yang ditemukan yang didapatkan dari teman-teman seangkatan dalam PPG. Jadi silahkan nanti memberi diri, berinovasi, kreativitas, sehingga pembelajarannya lebih menarik bagi anak-anak. Anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa gelisah ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran. Dan semoga ada perkembangan dan kelanjutan dalam dunia pendidikan di SD Santo Fransiskus. Jadi seperti itu kepada Bapak Ibu, silakan melanjutkan kegiatan PPG-nya dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Fransiskus, PCBN, salam sehat. Selamat pagi, salam Fransiskus Pak CBN. Perkenalkan, saya Ari Ciburo, rekan sejawat dari Ibu Rosiana Sampealang yang saat ini sedang mengikuti program PPG kategori 2 Universitas Mula Warna. Kesan saya selama Ibu Rosiana mengikuti program ini adalah sungguh luar biasa, di mana anak-anak lebih aktif dan lebih termotivasi di dalam pembelajarannya.
Tetap semangat dan sukses untuk Ibu Rosiana. Terima kasih. Penjumlahan berarti hasilnya semakin banyak atau dia semakin bertambah. Tapi kalau dia pengurangan, hasilnya semakin sedikit atau berkurang, bahkan hasilnya bisa sampai nol. Bisa sampai habis. Kalau dikurang terus, dia sampai habis. Kemudian, nih, coba diulang. Kemudian, lanjut. Coba, oke. Kata yang menunjukkan pengurangan yang pertama diberikan kepada, seperti tadi Bu Guru kasih contoh. Kalau Bu Guru kasih kepada Jordan, berarti dia berkurang. Kemudian berapa sisa? Bu Guru tadi pemegang sisanya ada 2, berarti berkurang. Kemudian berapa selisih? Jadi berapa selisih itu artinya dia dikurangi. Oke. Siapa yang masih ingat kata yang menunjukkan kalau itu ditambah tadi? 1 apa tadi? Ditambah 2. Yang menunjukkan kalau itu akan ditambah. Oke. Penjumlahan dan pengurangan dapat diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Nih, dapat diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Caranya bagaimana? Susun bilangan atau angka ke bawah dan jumlahkan sesuai nilai tempat. Nah, perhatikan. Di sini Bu Guru sedang memegang apa? Papan penjumlahan dan pengurangan. Apa yang dimaksud tadi? Dijumlahkan sesuai nilai tempat. Perhatikan. Hari ini kita akan belajar bilangan sampai ratusan. Berarti nilai tempatnya itu ada yang ratusan, ada yang puluhan, dan ada yang satuan. Berarti
1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, kalau sudah selesai diisi seperti ini, kita akan jumlahkan di bawah sini. Nah, itu tadi tandanya apa? Ditambah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kalau mau maju 2 orang boleh, 1 orang boleh juga. Suaranya dikasih besar. Kelompok 2. Nama kelompok 2. Leon, Ina, Sondang, Deo, Evan. 313, 42. Sisa buat kelompok 4. Saya Elisa, Manusius, Oke, silakan presentasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir. Untuk kelompok 5. Jadi, tadi itu 431 tambah 315 hasilnya adalah 746. Kemudian 575 dikurang 140 hasilnya